Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Indri Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Kami dari kelas 5B kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai validitas, reliabilitas, dan instrumen. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Adinda Nisa Aprianti, Ahmad Alif Nasrullah, Aisyah Ayu Francisca, Farah Naila Khairunisa, Inara Aisyah, Isfahani Salsabila, Imelia Febrianti, Niken Nurul Aini, Riri Hoeriah, Stefini Lamsari, dan Ulia Sofiatunisa. Pada pembahasan terdapat 5 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama validitas instrumen dan jenisnya, yang kedua reliabilitas instrumen dan jenisnya, yang ketiga potensi daya beda instrumen, yang keempat indeks kesukaran instrumen, dan yang kelima efektivitas opsi. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai validitas. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan juga kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya, seperti yang dikatakan oleh Azwar pada tahun 2000. Dalam penelitian validitas, menyatakan suatu derajat ketepatan alat ukur dalam suatu instrumen penelitian terhadap isi atau variabel yang sebenarnya diukur. Untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur, yang dalam hal ini adalah instrumen penelitian, dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, maka dilakukan uji validitas atau memberi bukti validitas instrumen penelitian. Suatu tes bisa dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika suatu tes tersebut memberikan hasil ukur secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan dari pengukuran. Validitas instrumen juga dapat merujuk pada keakuratan instrumen. Instrumen yang valid adalah instrumen yang dapat tepat mengukur secara cermat. Kecermatan dalam hal ini adalah kemampuan instrumen mendeteksi perbedaan-perbedaan pada atribut yang diukur walaupun perbedaan itu sangat kecil. Di sini ada validitas isi. Validitas isi adalah kesesuaian soal-soal atau materi dalam ujian dengan apa yang telah dipelajari siswa dalam Mardapi tahun 2008. Pengujian terhadap validitas isi menggunakan logika atau analisis rasional dengan melihat apakah item-item soal telah sesuai dengan kisi-kisinya. Dengan kata lain, penilaian ditentukan secara subjektif. Kemudian, kelompok validitas isi. Yang pertama, validitas muka. Validitas muka terpenuhi jika seseorang yang ahli menilai tes dan menyimpulkan bahwa tes tersebut mengukur ciri yang relevan. Seseorang yang dapat melakukan penilaian adalah seseorang yang ahli dalam melakukan penilaian. Yang kedua, validitas logis. Validitas logis melibatkan definisi dari tingkah laku untuk diukur menggunakan sebuah tes atau desain item yang logis. Untuk selanjutnya yaitu validitas kriteria. Validitas kriteria digunakan ketika nilai atau skor tes dihubungkan dengan suatu kriteria. Kriteria di sini adalah beberapa perilaku di mana nilai tes dapat digunakan untuk memprediksi. Kemudian validitas hubungan kriteria diekspresikan sebagai sebuah koefisien korelasi antara skor tes atau prediktor dengan skor kriteria. Selanjutnya yaitu jenis dan fungsi validitas kriteria. Di sini terdapat 2 jenis validitas kriteria. Yang pertama yaitu validitas kriteria internal. Nah, validitas ini diukur dengan mengkorelasikan item ke seluruh tes sebagai kriteria. Validitas ini terlihat dari nilai koefisien korelasi antara skor item atau butir dengan skor total. Kemudian yang kedua yaitu validitas kriteria eksternal. Nah, ini menggunakan skor dari tes lain untuk menjadi kriteria, misalnya tes lain yang telah dianggap baku atau dapat dipercaya. Selanjutnya, fungsi validitas kriteria. Yang pertama, validitas konkret. Ini digunakan dalam waktu yang sama atau berdekatan. Kemudian yang kedua yaitu validitas prediktif. Ini dimanfaatkan pada waktu yang akan datang. Nah, validitas ini berhubungan dengan koefisien korelasi antara skor tes dengan suatu kriteria tertentu yang terjadi di kemudian hari. Selanjutnya, validitas konstruk.
yang dimana validitas konstruk adalah validitas yang berhubungan dengan suatu perluasan suatu tes yang mengukur suatu karakteristik khusus atau konstruk tertentu. Validitas konstruk biasanya digunakan untuk instrumen-instrumen yang dimaksudkan untuk mengukur variabel-variabel yang sifatnya performansi tipikal, seperti instrumen untuk mengukur sikap, minat, gaya kepemimpinan, motivasi, dan sebagainya, maupun yang sifatnya performansi maksimum, seperti instrumen untuk mengukur bakat, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan sebagainya. Selanjutnya, validitas konstruk mengkombinasikan pendekatan logis dan pendekatan empiris, yang dimana dalam pendekatan logis itu aspeknya yang pertama untuk menanyakan jika unsur-unsur tes pengukuran adalah unsur-unsur yang membangun konstruk, yang kedua yaitu untuk memeriksa butir-butir untuk menentukan jika mereka tampak tepat untuk menilai unsur-unsur dalam konstruk. Kemudian, dalam pendekatan empiris yaitu aspeknya yang pertama yang secara internal adalah hubungan dalam tes seharusnya diprediksi oleh konstruk, sedangkan secara eksternal hubungan antara skor pada tes dan pengamatan-pengamatan yang lain seharusnya konsisten dengan konstruk. Oke, selanjutnya reliabilitas. Nah, reliabilitas ini berasal dari kata reliability yang sama artinya dengan istilah konsistensi atau stability or consistency, dan dapat dipercaya atau dependability. Nah, reliabilitas ini mengacu pada sejauh mana suatu instrumen atau alat pengukuran dapat diandalkan untuk memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, reliabilitas instrumen mengukur sejauh mana instrumen tersebut dapat menghasilkan hasil yang sama ketika digunakan dalam situasi yang berbeda, seperti waktu dan kondisi yang berbeda. Nah, instrumen yang reliable ialah instrumen yang jika digunakan dalam kegiatan penelitian dalam suatu subjek yang sama akan menunjukkan hasil yang sama. Dengan kata lain, instrumen yang reliable akan memberikan hasil konsisten ketika digunakan dalam penelitian dengan subjek yang sama meskipun dilakukan pada waktu dan kondisi yang berbeda. Nah, untuk mengetahui kategori koefisien reliabilitas, kita bisa lihat pada tabel di samping, di mana untuk reliabilitas kurang dari 0,20 itu termasuk kategori yang sangat rendah. Nah, untuk kategori 0,20 sampai dengan 0,40 itu termasuk kategori rendah. Lalu untuk 0,40 sampai dengan 0,70 itu termasuk kategori sedang. Selanjutnya untuk 0,70 sampai dengan 0,90 itu termasuk tinggi. Dan untuk 0,90 sampai dengan 1 itu sudah termasuk reliabilitas yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya ada metode dasar koefisien reliabilitas. Di sini ada 3 jenis pendekatan. Untuk yang pertama itu ada pendekatan tes ulang atau tes retest. Pendekatan ini dilakukan pada subjek kelompok yang sama menggunakan soal tes yang sama sebanyak 2 kali dalam kurun waktu tertentu. Jika hasil tes sebanyak 2 kali tersebut menghasilkan skor yang relatif berbeda, maka instrumen tersebut dinyatakan sebagai instrumen yang tidak reliable karena tidak memberikan hasil yang konsisten. Reliabilitas instrumen dalam metode ini ditunjukkan melalui suatu koefisien korelasi antara hasil penggunaan instrumen yang pertama dengan penggunaannya yang kedua. Untuk yang kedua, ada pendekatan bentuk paralel atau parallel form. Pendekatan ini merupakan bentuk paralel yang membutuhkan dua tes yang jumlah itemnya sama, setara, dan tentunya mempunyai tujuan yang sama. Jika dua instrumen tes yang telah dianggap paralel menghasilkan nilai koefisien korelasi yang rendah, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak dapat dipercaya atau tidak reliable. Untuk tantangan dan kelemahan utama dalam penggunaan pendekatan ini adalah sangat sulit untuk membuat dua instrumen yang bersifat paralel atau setara satu sama lain. Untuk yang ketiga ada pendekatan konsistensi internal atau internal konsistensi. Pendekatan ini dilakukan dengan hanya memberikan tes sebanyak sekali atau single trial administration. Tujuan pendekatan ini
adalah untuk melihat konsistensi antara butir soal dengan bagian lain atau dengan tes keseluruhan. Teknik pembelahan tes dalam pendekatan konsistensi internal ini ada 3, yaitu yang pertama ada pembelahan cara random, yaitu memberikan nomor undian pada setiap butir soal, dibagi menjadi 2 bagian untuk menentukan item mana yang berada di belahan pertama dan item mana yang berada di belahan kedua. Yang kedua ada pembelahan gasal genap, yaitu butir nomor gasal menjadi belahan pertama, sedangkan butir dengan nomor genap menjadi belahan kedua. Untuk yang ketiga ada pembelahan measured random subset, yaitu setiap butir soal dalam tes diposisikan pada posisi tertentu berdasarkan nilai indeks kesukaran item atau P dan koefisien korelasi antara item yang bersangkutan dengan skor tes atau RITS. Terdapat beberapa formula untuk mengestimasi reliabilitas setelah pembelahan. Yang pertama, formula belah 2. Digunakan pada pembelajaran tes yang menghasilkan 2 belahan yang paralel dengan rumus R x aksen sama dengan 2 dikali koefisien korelasi antara kedua belahan per 1 ditambah koefisien korelasi antara kedua belahan, dengan Rx aksen itu adalah koefisien reliabilitas. Yang kedua, formula Rulon, yaitu pembelahan tanpa harus berasumsi bahwa kedua belahan memiliki varians yang sama, dengan rumus Rx aksen sama dengan 1 dikurangi varians perbedaan skor kedua belahan per varians skor tes. Ketiga, koefisien alpha Cronbach, di mana penggunaan koefisien alpha harus memenuhi asumsi tau ekuivalen dengan rumus Rx aksen lebih besar sama dengan alpha sama dengan 2 dikali 1 dikurangi varian skor belahan 1 ditambah varian skor belahan 2 per varian skor tes. Yang keempat, koefisien alpha. Ini termasuk formula umum untuk pembelahan tes yang menghasilkan belahan dengan tiap belahan mempunyai item atau butir soal yang sama, dapat digunakan dengan formula ini, yaitu alpha sama dengan K per K min 1 dikali 1 min sigma varians belahan J per varians skor tes total. Yang kelima, formula Kuder-Richardson, di mana setiap belahan hanya memuat satu butir soal saja. Estimasi reliabilitasnya dilakukan dengan rumus alfa yang telah disesuaikan dan dikenal dengan nama formula Kuder-Richardson 20 atau KR20 atau koefisien A20. Rumusnya yaitu KR20 sama dengan banyaknya item dalam tes per banyaknya item dalam tes dikurang 1 dikali 1 min sigma P dikali 1 min P per varian skor tes. Kuder dan Richardson memberikan formula atau rumus estimasi reliabilitas yang ke-21, di mana rumusnya yaitu KR21 sama dengan banyaknya item per banyaknya item dikurang 1 dikali 1 min banyaknya item dikali rata-rata P dikali 1 min rata-rata P per varian skor tes. Yang keenam, formula Christoph untuk belah 3, di mana membelah soal menjadi 3 bagian apabila soal tersebut memiliki jumlah item soal yang banyak dan jumlah butir soal atau item ganjil. Rumusnya yaitu ST kuadrat sama dengan kovarians belahan 1 dan belahan 2 dikali kovarians belahan 1 dan belahan 3 per kovarians belahan 2 dan belahan 3 ditambah kovarians belahan 1 dan belahan 2 dikali kovarians belahan 2 dan belahan 3 per kovarians belahan 1 dan belahan 3 ditambah kovarians belahan 1 dan belahan 3 dikali kovarians belahan 2 dan belahan 3 per kovarians belahan 1 dan belahan 2 ditambah 2
dikali covariance belahan 1 dan belahan 2 ditambah covariance belahan 1 dan belahan 3 ditambah covariance belahan 2 dan belahan 3. Koefisien reliabilitas rumusnya yaitu Rxx aksen sama dengan ST kuadrat per variance skor tes. Yang ketujuh, reliabilitas belah 2 dengan panjang berbeda. Rumusnya yaitu Rxx aksen sama dengan 4 dikali covariance skor belahan 1 dan 2 per variance skor tes dikurang variance skor pada belahan 1 dikurang variance skor pada belahan 2 per variance skor pada belahan 2 kuadrat. Selanjutnya di sini ada potensi daya beda instrumen. Nah, daya beda butir soal yaitu butir soal tersebut dapat membedakan kemampuan individu peserta didik. Potensi daya beda yang baik akan mampu membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi atau pandai dengan peserta didik yang memiliki kemampuan rendah. Nah, dalam penyusunan butir soal seperti tes, sebaiknya ada sifat yang menunjukkan kualitas. Yang pertama, tidak dapat dijawab benar baik oleh siswa kelompok atas maupun siswa kelompok bawah. Nah, yang kedua, dapat dijawab benar oleh siswa kelompok atas tetapi tidak dapat dijawab oleh siswa kelompok bawah. Nah, yang ketiga, dapat dijawab benar oleh siswa kelompok atas maupun siswa kelompok bawah. Nah, selanjutnya di sini ada konsep daya pembeda mengharuskan ada siswa yang menjawab salah soal tersebut. Namun, konsekuensinya soal-soal yang mudah dinilai sebagai soal-soal yang tidak baik. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui daya pembeda setiap butir tes yaitu D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB, di mana si D ini sebagai daya pembeda butir dan si BA ini sebagai banyaknya kelompok atas yang menjawab betul dan si BB sebagai banyaknya kelompok bawah yang menjawab betul, si JA sebagai banyaknya subjek kelompok atas dan si JB sebagai banyaknya subjek kelompok bawah. Namun, adapun rumus yang lain yang menentukan daya pembeda butir soal, yaitu menurut Muhi dan kawan-kawan. D sama dengan PA dikurangi PB. D ini sebagai indeks daya beda butir soal, si PA ini sebagai proporsi kelompok atas yang menjawab benar, dan si PB ini sama dengan proporsi kelompok bawah yang menjawab benar. Nah, indeks daya pembeda ini sebesar 1. Akan tetapi, apabila semua siswa kelompok atas dapat menjawab soal dengan benar dan semua siswa kelompok bawah menjawab salah. Namun sebaliknya, jika indeks beda sama dengan negatif 1, akan tercapai apabila semua siswa kelompok atas menjawab salah dan semua kelompok bawah menjawab benar. Sementara itu, indeks daya beda 0 akan tercapai apabila proporsi siswa yang menjawab benar dalam kelompok atas dan kelompok bawah adalah sama. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai indeks kesukaran instrumen. Tingkat kesukaran butir soal merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir soal tersebut, apakah termasuk sukar, sedang, ataupun mudah. Suatu soal dikatakan mudah bila sebagian besar siswa dapat menjawabnya dengan benar dan suatu soal dikatakan sukar atau susah bila sebagian besar siswa tidak dapat menjawab soal dengan benar. Untuk tingkat kesukaran dapat dihitung melalui indeks kesukaran difficulty index sebagai berikut. Untuk rumusnya yaitu D sama dengan B per JS atau D sama dengan B dibagi JS. Dengan keterangan D yaitu indeks kesukaran soal yang dicari, B yaitu jumlah jawaban yang betul, dan JS yaitu jumlah semua lembar jawaban siswa. Dari indeks kesukaran tiap soal
Dapat dihitung juga indeks kesukaran seluruh tes. Caranya ialah dengan menjumlahkan semua indeks dari soal-soal yang dipakai untuk analisis soal dibagi dengan jumlah semua lembar jawaban. Tolak ukur untuk menginterpretasikan taraf kesukaran tiap butir soal dengan kriteria sebagai berikut. Di sebelah kiri terdapat nilai DP atau indeks daya pembeda, dan di sebelah kanan terdapat interpretasi. Untuk nilai DP yang pertama, P sama dengan 0,00 menyatakan sangat sukar. Untuk yang kedua, 0,00 kurang dari P kurang dari sama dengan 0,30 menyatakan sukar. Yang ketiga, 0,30 kurang dari P kurang dari sama dengan 0,70 menyatakan sedang. Yang keempat, 0,70 kurang dari P kurang dari sama dengan 1,00 menyatakan mudah. Dan untuk yang kelima, nilai DP dengan P sama dengan 1,00 atau 1 menyatakan interpretasi sangat mudah. Baik, selanjutnya di sini ada efektivitas opsi, di mana opsi itu berarti pilihan-pilihan yang diajukan, di mana ada pilihan yang menjadi kunci jawaban dan pilihan pengecoh atau distraktor. Nah, pilihan ditentukan pembuat soal dengan adanya jalan penyelesaian soal bukan sembarang. Walaupun jawaban itu salah, opsi yang menjadi distraktor atau pengecoh dicantumkan dalam pembuatan soal harus dikarenakan 1. Salah konsep, 2. Salah hitung, dan yang ketiga itu salah prosedur. Nah, di sini misalkan ada soal pilihan ganda, seorang ibu membeli kue bolu di pasar. Sesampai di rumah, kue itu akan dibagikan kepada 2 tetangga dan sisanya untuk makan sendiri. Kedua tetangga dibagi masing-masing 1/3 dan 1/4. Sisanya untuk keluarga. Berapa besar sisa kue itu bagi keluarga? Nah, kunci jawaban yang benar yaitu yang B, sama dengan 5/12. Nah, untuk pengecoh yang pertama itu yang C, 5/7, di mana itu salah konsep penjumlahan. Jadi dia penghitungannya itu 1 dikurangi 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 1 dikurangi. Nah, 1/3 ditambah 1/4-nya itu dia langsung dijumlahkan tanpa mencari KPK-nya terlebih dahulu. Jadi hasilnya itu dia langsung ditulis 2/7. Jadi sama dengan 1 dikurangi 2/7 itu 5/7. Kemudian untuk pengecoh yang kedua, 11/12 yang jawaban D itu dia salah konsep pengurangan. Jadi untuk 1 dikurangi 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 1 dikurangi 4/12 ditambah 3/12 sama dengan 1 dikurangi 1/12. Nah, di sini di 1 dikurangi 1/12 itu dia langsung dikurangkan tanpa menambahkan penyebutnya di angka 1. Jadi hasilnya itu 11/12. Kemudian untuk pengecoh yang ketiga yaitu yang 1/6, jawaban A, itu dia salah konsep penjumlahan dan pengurangan. Jadi 1 dikurangi 1/3 ditambah 1/4 itu dia langsung dijumlahkan tanpa mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kemudian jadi hasilnya itu -1/6. Kemudian hasilnya jadi 1/6. Dia salah konsep dalam penjumlahan dan pengurangannya juga. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.